2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Oke, untuk hari ini seperti biasa saya akan nge-vlog perjalanan saya dari Bekasi Timur Jatimulya ke Pegangsaan 2 Kelapa Gading ya teman-teman, di Jakarta Utara tentunya. Hari ini H-6 sebelum hari Lebaran. Bagaimanakah kondisi perjalanan kita? Apakah sama saja atau sudah mulai sepi ataukah malah tambah semakin ramai ya teman-teman? Ya, kalau dari sini sih sudah mulai sepi-sepi aja ya. Dari beberapa hari yang lalu ini keluar perumahan Jatimulya. Sudah masuk pertigaan ya, pertigaan Jatimulya. Sudah masuk jalan provinsi, jalan kabupaten ya, Jalan Haji Muhammad Joyo Martono namanya. Nah di sini macet karena memang ya ada pertigaan ya, dari Pondok Hijau atau dari Pengasinan di depan ya, Sawalumbu, Pondok Hijau, Pengasinan ada di depan situ. Coba angkot juga sih di depan berhenti ya, jadi agak sedikit tersendat. Cuma sampai situ aja sih macetnya ya, sampai sini nih ya. Mudah-mudahan nanti di depannya masuk ke tolnya sih nggak macet ya teman-teman. Oke, kita belok kiri untuk masuk tol. Ini juga bis-bis yang dalam kota ya teman-teman, sudah tidak begitu ramai, nah, seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari biasa itu ramai banget. Kita sudah masuk ke jalan tol. Ini tinggal kita bergabung ke tol Cikampek Jakarta kalau dari sini ya. Kalau dari sana biasanya Jakarta, tapi kalau dari Bekasi Timur berarti Cikampek. Ya, kita sudah masuk tol dan ya di sini masih sedikit ramai, cenderung lancar ya teman-teman. Karena mungkin belum semuanya kali mudik ya. Dan arus ke Cikampek juga yang di jalur sebelah kanan itu, jalur sebelah kanan, nah itu juga tidak begitu padat teman-teman. Belum begitu ada lonjakan dari pemudik, karena memang kemungkinan mungkin ya antara besok sih, mulai dari besok sih ya, orang-orang mulai pada mudik.
Ya masih didominasi sama mobil-mobil besar ya, truk terutama angkutan barang ya teman-teman. Suara ambulans mana ya? Oh di belakang suara ambulans. Kita melipir dulu teman-teman, ada suara ada ambulans mau lewat. Kita kasih prioritas dulu. Nggak tahu nih. Ya sepanjang jalan itu di tol Cikampek Jakarta ini lebih banyak mobil-mobil besar ya teman-teman ya, mobil-mobil barang. Di sini lancar. Tapi memang untuk mobil besarnya ini untuk kontainer itu sudah mulai jarang banget ya. Biasanya sih yang dominan itu mobil-mobil kontainer juga di sini nih. Bisa per berapa meter itu pasti dominannya mobil-mobil kontainer ya teman-teman. Biasanya mobil-mobil besar ini melintasnya itu ke arah Jor ya. Ke arah Jor karena Jor ini nyambung tolnya kemana-mana, dan juga salah satu tol yang tidak ada pelarangan untuk roda sumbu 6 atau lebih, itu tidak ada pelarangan untuk masuk Jor ya. Kalau untuk dalam kota kan nggak boleh kalau masih sudah pagi nih. Kalau Jor masih bisa teman-teman. Kita lewat depannya lagi aja karena agak padat ini, masuk lewat sini ya teman-teman. Liga 2 dari Asli Bintara. Bisa lewat sini. Di jalur sini gerbang tol Cikunir 2. Kita sudah masuk jalan tol Jor. Apakah masih ramai juga dengan mobil-mobil besar ataukah intensitasnya lebih berkurang teman-teman? Suaranya agak sedikit gatal.
Jalan Tol Jor menuju ke Tanjung Priok. Nih, di sini sih masih cenderung ramai ya teman-teman. Mobilnya masih cenderung ramai. Kalau ini didominasi mobil kecil nih teman-teman. Mobil-mobil besar tetap ada, tapi tidak seramai hari-hari biasanya nih. Karena ada beberapa vendor-vendor trucking itu mereka sudah mulai libur hari ini, gitu. Meliburkan driver-drivernya. Jadi hari ini sudah banyak mobil yang tidak keluar, gitu ya teman-teman. Tapi untuk mobil-mobil kecil sih masih banyak, karena belum banyak orang yang mudik hari ini. Nah, ini ada juga jalur alternatif arah Cikampek di ruas tol Cibitung Cilincing yang tol baru itu ya teman-teman ya, sudah ada. Jadi mungkin kebagi dua nih nantinya. Ada pengumuman di situ. Nggak tahu kalau misalkan memang masih gratis sih nggak apa-apa. Cuma kan kalau sudah bayar lumayan sih, bayar tolnya agak sedikit mahal ya. Ya masih 80-90 lah ya kecepatan kilometer kita hari ini. Kebanyakan untuk mobil-mobil kontainer di hari ini sudah mulai berkurang ya. Nggak ada, mungkin hari ini tuh hanya untuk mobil-mobil yang kayak Wingbox, CDA, CDD, Fuso atau Grand Macbook gitu ya. Untuk mobil-mobil kontainer lebih jarang nih saya lihat di Jalan Tol Jor ini. Dan apakah bener-bener juga di Jalan Raya Cacing itu juga kan biasanya banyak kontainer antri tuh untuk masuk ke dalam depo, baik itu yang nganterin kosongan ataupun juga yang ngambil kosongan. Apakah akan tetap ramai? Apakah memang akan terasa sepi? Mataharinya moncer banget ya teman-teman. Moncer itu bahasa apa ya? Maksudnya kenceng banget nih hari ini. Pagi-pagi banyak banget matahari. Agak sedikit tersendat. Ini ngantuk karena karena mungkin masih pagi ya teman-teman. Bukan ngantuk karena lelah ataupun perjalanan jauh, tapi memang kalau pagi-pagi itu ada nguap-nguapnya, nguap yang bukan karena ngantuk, sisa-sisa dari bangun tidur.
Barat, Pulau Gadung, Kelapa Gading, Pulau Gebang. Nah ini juga bisa, tapi kita akan coba jalur biasa aja ya teman-teman. Jalur biasa yang keluar dari Rorotan atau pintu KBN, karena kita akan lihat mobil-mobil besarnya ini apakah memang sudah masuk ataukah memang tertahan di pabrik. Tapi kayaknya sih memang sudah pada masuk garasi, dan untuk pendor-pendor tracking trailer ataupun juga kontainer itu sudah pada libur, kecuali untuk ekspedisi ya. Keluar tol Rorotan ya. Gas terus. Mobil dampak juga masih ada, tapi sepertinya sih kosong ya. Ini truk mobil yang warna hijau ini. Semper dan ke KBN. Nanti kita setelah dua kontainer, ini banyak kontainer Exim teman. Setelah dua kontainer ini kita ambil kiri. Kontainer Exim itu teman-teman kebanyakan sih dari tadi saya lihat ekspor impor. Untuk domestik atau lokalnya sendiri sudah terlihat jarang. Nah ini depan ya teman-teman, ini adalah kontainer-kontainer yang sudah selesai bongkaran, dan ini akan biasanya mau masuk ke depo untuk balikin kosongannya, tapi nggak begitu banyak juga ya. Masih antri di sini. Kebanyakan ya Mars Line, ya kebanyakan kontainer ini Exim, mereka nganterin kosongannya aja. Berarti memang hari ini hari terakhir untuk mereka tuh, yang untuk yang Exim hari ini terakhir buat nganterin kosongannya ya. Terus habis itu mereka libur. Indonesia itu mungkin libur yang paling panjang adalah libur Hari Raya Idul Fitri ya. Itu berasanya panjang banget, dan hampir semua kegiatan pekerjaan itu hampir berhenti semuanya ya. Tapi nggak semuanya, kecuali rumah sakit itu masih beroperasi terus, layanan terutama untuk layanan publik lah ya. Tapi kalau untuk yang
bisnis yang lainnya itu lebih cenderung libur. Jadi di Indonesia itu libur paling panjang itu ya pas Lebaran. Ya, kecuali Lebaran tahun 2020 sama 2021 itu lebarannya saya berasa sih paling pendek teman-teman. Ya hanya mungkin cuma 5 hari itu paling pendek. 5 hari itu di setelah dengan Lebaran, dengan hari Lebarannya. Dan kalau sekarang sih cukup lumayan panjang, walaupun memang cuti bersamanya hanya berapa hari tuh, dari 19, 20, 21, 24, 25, 5 hari sih, 5 hari ya, 5 hari tambah libur Lebaran 7 hari. Bahkan juga ada yang ngambil cuti lagi sampai tanggal 2, tapi rata-rata orang masuk baru tanggal 2 karena tanggal 1-nya kebetulan itu 1 Mei itu libur ya, libur May Day atau Hari Buruh Nasional. Jadi sekarang cukup lumayan panjang nih teman-teman liburnya dari tanggal 19 sampai tanggal 2. Ya, bisa keliling kampung, bukan keliling kampung ya, keliling kabupaten lah ya, ke sanak saudara di sana bisa bersilaturahmi semuanya. Ini ya, ini kita di depan nanti sekitar 300 meteran itu kita akan masuk ke jalan logistik. Sudah masuk jalan logistik ya, di sini juga sama ya teman-teman, gudangnya mobil-mobil besar tapi khusus untuk trailer atau juga kontainer teman-teman, tapi mobilnya aja. Kalau deponya tadi di sepanjang jalan Cakung Cilincing, bahkan sampai ke Marunda juga ada deponya nih teman-teman. Ini mereka semua kalau di sini sih kebanyakan sudah pada masuk garasi semuanya teman-teman nih ya. Ini garasinya ada ya. Memang masih banyak ya mobil di sini pada mungkin pada manuver yang pada selesai muat. Kebanyakan sih udah pada standby semuanya ya teman-teman, mobil itu garasinya udah pada penuh semuanya, dan akinya juga kebanyakan udah pada dicopot semuanya teman-teman. Apa ini? Oh, ada motor masuk. Sendat biasanya memang ada mobil keluar masuk di sini ya, karena memang garasi semuanya. Jadi wajar di sini mobil trailer itu pada masuk. Kalau masuk ini kan mereka panjang nih, jadi harus nggak bisa langsung begitu berhenti langsung masuk gitu. Tapi
mereka harus prepare juga, harus berapa kali maju, harus berapa kali mundur untuk supaya bisa pas masuk ke dalam garasi itu. Jadi di sini memang pusatnya garasi dari mobil trailer atau kontainer ya teman-teman. Garasinya ya saking penuh mereka masuk garasi semuanya. Jadi biasanya kalau hari biasa itu garasi itu lebih cenderung kosong karena tiap hari itu mobil-mobilnya itu muter, jadi nggak, jarang banget garasi itu diisi, kecuali untuk biasanya untuk perbaikan mesin ya. Itu baru garasinya itu ada 1 ataupun 2 sih biasanya, nggak terlalu banyak juga. Kalau hari-hari biasa itu memang garasi mobil itu cenderung kosong. Tapi kalau sudah mau lebaran itu garasinya itu penuh. Ya, seperti tadi itu kadang-kadang tidak semuanya mobil bisa masuk, akhirnya di pinggir jalan gitu, nutupin pintu masuknya mereka. Ya. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau yang bisa menikmati libur benar-benar libur itu ya pas waktunya lebaran. Kebetulan sudah 2 tahun kan, 2022 sudah mulai diperbolehkan untuk mudik. Terus juga tahun ini apalagi nih ya otomatis semuanya akan mengambil momen ini gitu ya, momen berkumpul dengan keluarga itu setahun sekali, keluarga besar. Jadi biasanya Hari Raya Idul Fitri ini bagi umat muslim itu identik dengan pulang kampung, terus juga berkumpul dengan keluarga besar gitu. Jadi bisa ngumpulin keluarga besar yang mungkin di Hari Raya Idul Fitri gitu ya, sambil bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga di kampung. Ya tidak menutup kemungkinan juga sih banyak yang flexing juga, pulang ke kampung ya banyak flexing gitu kan. Oh, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang biasa aja. Kalau saya sih biasa aja karena memang kampung saya nggak begitu jauh ya teman-teman. Kalau normal dari sini ke kampung saya itu hanya 2 jam aja, dari Bekasi itu 2 jam. Tapi kalau sudah macet ya bisa 5 jam. Nah ini di depan itu Simpang 5. Yang keluar di depan itu dari arah Islamic Center. Nah bisa tembus juga ke pabrik Mogasari. Ini jalan yang tengah ini, yang paling kiri itu jalan Tipar Cakung. Kita akan masuk lagi, tembus lagi ke jalan logistik dan jalan Pegangsaan 2. Santuy. Kalau jalan logistik ini atau jalan yang nanti depan Pegangsaan 2 itu lebih tidak begitu padat ya, maksudnya jalannya ya seperti ini aja, tidak begitu banyak, tidak begitu padat juga ya teman-teman.
Ya, di sini jarak apa? Mobilnya ini jaraknya emang sudah volume mobilnya sudah mulai sedikit yang besar sih. Tapi masih kalau di sini memang tidak begitu ramai juga. Yang ramai itu tadi di jalan logistiknya teman-teman, bahkan ya itu garasi semua, jadi mobil keluar masuk. Kalau di sini sih lebih sedikit. Masih ada beberapa pabrikan yang masih beroperasi sih ya, karena memang baru hari terakhir pabrik itu besok ya, besok tanggal 19 sih udah banyak yang mulai cuti bersama sampai dengan tanggal 25. Jadi kemungkinan besok ada yang sudah mudik atau tanggal 19 sudah mulai ramai teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih apakah memang banyak banget yang mudik besok. Nah, makanya saksikan terus channel saya ini ya, dan jangan lupa untuk klik dan subscribe juga, terus juga komen ya. Sampai di sini aja dulu video perjalanan kita hari ini ya, tonton terus video-video saya yang lainnya tetap di channel The Irawan tentunya. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, sukses terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.